Nah, masalah utama di dalam kecanduan game ya, sebenarnya orang yang kecanduan itu bukan kecanduan tapi pelarian, kata-kata yang lebih tepat itu. Dari masalah atau realitas yang ada. Jadi sekali lagi, kalau yang namanya kecanduan itu kita harus ngerti masalah utamanya adalah apa? Pelarian ya, dari masalah atau realitas yang ada. Jadi kalau bicara kecanduan game, bukan dia melarikan dari sesuatu akhirnya ke game. Ya. Nah, penyebab kecanduan saya tulis 5K. Ya. Yang pertama itu adalah karena keintiman atau quality time. Tidak memiliki keintiman atau secara emosi di dalam rumah. Nah, anak itu membutuhkan keintiman itu. Dia nggak dapatkan dari orang tuanya. Ya larinya ke game, larinya ke gadget. Jadi sekali lagi bukan hanya sekarang kadang-kadang bukan hanya kebersamaannya nggak ada, apalagi keintiman, ya sibuk semuanya. Jadi makanya sesibuk-sibuknya orang tua tetap perlu menyempatkan waktu bersama dengan anak-anak. Nah, yang diharapkan bukan nganter anak ya. Yuk berenang, anaknya berenang. Orang tuanya di pinggir, baca buku atau main atau gadget atau. Itu bukan kebersamaan. Itu hanya kayak berfungsi sebagai supir atau suster. Yang diinginkan oleh anak-anak itu adalah keintiman itu apa? Bukan ngajak berenang, tapi bersama-sama berenang. Itu sangat berbeda. Yuk, aku mau naik kuda. Ya. Jangan cuma naik kuda udah. Kalau perlu papahnya, mamanya ikut. Itu akan jauh dampaknya lebih besar daripada kalau cuma diantar saja. Ya. Yang kedua, penyebab kecanduan tuh selain keintiman tidak memilikinya, kurang pede. Kurang pede kenapa? Ya balik lagi tadi karena seringnya dikritik, seringnya dikasih tahu ini nggak boleh, jarang dipuji, atau penampilan, ya kamu tuh jelek, kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak berharga. Nah, hal ini yang menyebabkan dia nggak pede, ya. Nah, dia mau tunjukkan sesuatu melalui gadget itu. Nah, itu nanti kita akan lihat kenapa melalui gadget itu orang menjadi pede. Ya. Orang yang tidak pede dengan main gadget dia jadi pede. Ya, nanti kita akan lihat. Yang ketiga, ya, kesepian atau bosan. Ya, kekurangan aktivitas. Ya, apalagi ya, jadi larinya ke situ. Nggak ada teman untuk ngobrol, nggak ada teman untuk curhat, ya orang tuanya nggak ada secara emosi. Kalau udah capek pulang kerja tidur, ya yang begitu pulang yang ditanya udah belajar belum, udah mandi, udah makan, cuma itu bahasanya. Ya jadi kata perbenaran katanya cuma itu, sudah mandi, sudah makan, sudah belajar, sudah berdoa. Anak-anak udah mulai jadi bosan gitu loh ya. Malah aduh nggak ada sesuatu yang menarik lagi topiknya tuh. Jadi nah inilah yang akan membuat jadi dari 5K ini keintiman, kurang pede, kesepian atau bosan. Ini secara otomatis akan membuat anak ke sana. Yang keempat adalah komunikasi yang tidak tepat tadi, yang tidak tepat usia dan harus dan tidak boleh. Ya, yang seharusnya tadi udah saya bahas diskusi. Jadi balik lagi, nggak boleh loh ya, harus gini ya. Seperti kayak pembatasan main handphone, itu bagus, tapi kalau cuma sepihak juga nggak akan jalan. Ya begitu, saya rampas HP-nya, ya. Diharapkan itu bisa jalan, ternyata enggak. Ya, saya menemukan satu kasus anak yang kecanduan game ya. Saya tanya, kenapa kamu bisa benar-benar kecanduan? Karena aku tuh dulu sekarang sekolah, bang saya dia udah sekolahnya di luar kota gitu ya. Dulu sama mama tuh aku nggak boleh. Begitu aku ketahuan main handphone dimarahin. Masa cuma 1 minggu cuma dikasih waktu 1 jam, ya nggak cukup. Jadi begitu dia keluar lepas dari orang tuanya, seperti kayak kuda yang lepas dari kendali, ya itu yang terjadi. Wah tuh ya terus kayak puas-puasin apa yang dulu nggak boleh itu.
Nah, bukan berarti kita harus biarkan anak-anak semaunya. Enggak. Ada satu batasannya dalam arti diskusi. Tahu nggak kamu kenapa papa batasin main gamenya cuman seminggu cuman berapa kali? Biar anak tuh ngerti. Nggak tahu. Nah ini supaya kamu kalau perlu ya kasih ya contoh-contoh orang yang sekarang nanti dampak-dampaknya apa kalau orang kecanduan game itu. Dari sisi fisik lah ya. Dari matanya. Ya saya ada punya saudara juga sama kecanduan game sampai si rahangnya ini tuh bisa geser loh. Ya. Itu benar loh karena nggak tahu mungkin dia saking konsentrasi. Jadi banyak keluhan-keluhan yang terjadi, tulangnya bengkok dan sebagainya. Ya. Nah, yang lainnya adalah penyebab kecanduan kayak yang terakhir adalah karir atau masa depan yang nggak jelas. Ya, nah ini anak tuh bingung sebenarnya sekolahnya mau jurusan apa, mau belajar tentang apa, hobinya apa, nggak tahu semua. Nah inilah kira-kira 5K penyebab daripada kecanduan game online. K yang pertama apa? Keintiman. Ya. Pertanyaannya, anak-anak itu ada nggak orang yang dia merasa benar-benar bisa dekat, bisa curhat secara emosi itu ada nggak gitu? Siapa di rumah? Kalau anak ada masalah, kalau dia lagi sedih, lagi marah, dia cerita ke siapa? Nah kalau nggak ada, ya pasti larinya ke game. Yang kedua apa? Kurang pede. Kenapa anak kurang pede? Pernah nggak orang tua tuh mengakui ya? Misalkan ini, aku sih jelek kata teman-teman aku ini nggak cantik. Nah, statement dari orang tua ini menentukan. Aku nih gemuk, aku nih krempeng, aku nih pendek, aku nih terlalu tinggi atau apa ya secara penampilan. Ini teman-temanku bilang aku nih gembrot. Jadi dia nggak pede. Ya, aku nih teman-temanku bilang aku nih apa? Ya apalah pokoknya semua yang nah pada saat seperti itulah orang tua perlu memberikan satu pengakuan. Artinya apa? Jangan dibalik, enggak kamu cantik sekali sih. Ya. Yang mungkin dia juga ngerasa enggak seperti itu. Ya. Apapun yang orang lain katakan tentang kamu, kamu tetap berharga buat mama. Kamu berharga buat papa. Ngerti enggak? Jadi kata berharga itu penting. Biarin orang lain bilang kamu gembrot, kamu ceking, kamu gimana. Tapi kamu tuh sangat berharga buat aku. Jadi gak apa-apa. Nah inilah yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Ya, enggak kamu langsing kok, udah jelas beratnya 100 kilo. Kan itu kelihatan kalau ini bohongnya. Bukan kayak gitu, enggak. Kamu berharga. Ya, tapi mungkin dari situ kita boleh ya. Ya udah, kan ada sesuatu yang kamu bisa lakukan. Kalau kamu niat turunin 2 kilo aja dulu. Ya kita bantu. Jangan, iya sih kamu habis makannya gak bener. Malah dimarahin gitu loh. Ya. Mah aku kata teman-teman aku gembrot. Iya habis kamu makannya gak teratur gini-gini. Boro-boro mau ngomong males. Ya. Nah ini yang kita perlu. Yang ketiga apa? Kesepian. Ya balik lagi. Kalau anak-anak itu tidak ada teman bermain. Apalagi orang yang memang membutuhkan relasi ya. Nah, game itulah salah satu pelarian yang sangat ini sekali, utama sekali ya. Next sekali. Nah, kita harus ngerti sekarang ya, Bapak Ibu, apa sih yang menarik daripada game? Orang tua selalu alergi, game aja game, kamu mah game. Ya. Yang taunya cuma ngomong seperti itu. Pernah nggak kita tahu apa sih yang menarik yang terjadi pada saat anak-anak kita ini main game? Yang pertama game itu seru, fun. Nah, pernah gak kita memberikan satu kesempatan kepada anak kita untuk jadi seru? Misalnya tadi, yuk balap lari atau berenang sama-sama, naik kuda. Itu kan seru sebenarnya. Tapi kalau itu nggak ada, ya larinya ke game tadi. Ya, game itu adalah seru. Yang kedua, nah ini, seringkali anak yang tidak punya kebebasan, yang segala nggak boleh. Nah, di dalam game itulah dia memilih kontrol. Karena dia bisa lakukan sesuatu. Ada kebebasan. Ya, saya nggak ngerti persisnya, tapi paling tidak banyak ya. Wah, saya bisa ambil pedang, saya bisa pakai tombak, saya mungkin bisa pakai apa, saya bisa lari ke kiri, lari ke kanan. Ada kontrol, ada satu kebebasan yang dia bisa lakukan. Betul nggak? Kan gak ada yang larang. Sekarang kalau mau main game ini, mau naik misalkan yang simpel ya, mau naik ke atas dulu atau mau ke kiri dulu, ke kanan dulu. Anak ada kontrol. Dan dari kontrol itu belajar kesalahan.
ternyata kalau ke kanan itu cepat mati. Oh, berarti nextnya harus ke kiri. Sedangkan orang tua nggak pernah berikan kesempatan untuk itu. Nggak boleh ke kanan, harus ini. Dia penasaran kenapa nggak boleh ke kanan. Pokoknya nggak boleh aja. Ya itu, ya. Tapi kalau di dalam game itu ada satu kebebasan untuk berbuat salah. Ada satu kebebasan untuk bisa menentukan menurut saya mana yang meskipun mungkin salah pilihan kan itu bisa jadi pembelajaran. Ya. Nah, game itu lebih banyak laki-laki atau perempuan? Kenapa? Tantangan di game itu. Ya, dan laki-laki, anak laki-laki dengan anak perempuan, ya, itu biasanya yang lebih suka tantangan itu anak laki. Makanya kenapa lebih banyak anak laki-laki yang kecanduan game daripada anak perempuan? Karena tadi masalah ada satu tantangan. Wah, kamu udah level berapa? Level 5, aku 6 loh. Kamu udah berapa? 7. Ini 8. Wah, semangat. Ya, setuju ya. Jadi kita bisa lihat apa sih yang didapatkan di dalam game itu. Terus penasaran, ingin tahu. Nah, di dalam setiap level, ya, dalam game itu selalu ada penghargaan. Coba, begitu masuk, good job, excellent, ya, hebat, langsung kasih dolar, langsung kasih emas, benar nggak? Meskipun itu secara virtual, tapi secara psikologis, saya tuh dihargai. Setiap apa yang saya lakukan, saya mendapatkan satu penghargaan. Lain kayak contoh tadi kalau misalnya bangun jam 9, bangun jam 8, iya jam 8, orang lain jam 7, tahu nggak? Usaha apapun nggak pernah dihargai sama orang tuanya. Nah, melalui game, level 1 bisa selesai, itu dihargain. Apalagi bisa masuk level 2, level 3, level 4, dan seterusnya. Ya, jadi kita mengerti secara psikologis apa yang didapatkan. Terus mendapatkan teman-teman baru, meskipun nggak kelihatan temennya siapa, di mana gitu ya. Tapi itu kan seru, pas gitu loh. Sesuai dengan, ada kan yang game-game online itu bisa joinan sama siapa gitu. Nah, ini yang kita perlu pelajari Bapak Ibu. Ya, orang tua seringkali tidak melihat karakteristik apa yang didapatkan oleh anak-anak waktu main game. Taunya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Tapi kita harus mengerti, apa sih yang membuat anak itu sampai kecanduan? Nah ini, seru, ya. Terus ada kontrol, ada satu kebebasan, ada hal-hal yang saya bisa lakukan. Berbuat salah pun ada kesempatan baru lagi, benar nggak? Game over, bisa ulang lagi nggak? Bisa. Nah, pada saat itu sebenarnya kalau orang tua pinter ya melihat karakteristik ini, kita bisa berikan ini kepada mereka. Kalau kita memberikan fun, kontrol kebebasan, kita memberikan tantangan, ya, penasaran, dan juga kita menjadi teman, ya. Nah, biasanya kalau orang tua sama anak sama-sama suka main game, misalkan olahraga, kan game tuh nggak semuanya jelek, bener nggak? Ayo main tenis, misalkan main catur berdua, itu biasanya jarang ada yang kecanduan, karena mereka udah mendapatkan teman yang pas di dalam dunia mereka. Masalahnya kita nggak pernah jadi teman buat anak-anak kita, tapi kita selalu jadi pengkritik gitu. Nah, ini tadi pujian dan pengakuan ini paling banyak. Anak-anak yang sering dikritik, sering ini, wah, dalam main game ini tuh banyak pujian. Nah, terus mereka bilang bahwa dengan main game itu meningkatkan skillnya. Lebih gesit, lebih cekatan, cara berpikir, strategi, atau apa, semua teamwork, bisa ini ya. Ini mereka dapatkan satu hal yang positif. Obat stres katanya, ya. Daripada saya melakukan yang aneh-aneh, narkoba, ngerokok, judi, atau apa, toh main game lebih bagus daripada yang lain. Itu alasan-alasan mereka ke situ. Ya, dan ada beberapa yang sekarang mengatakan bahwa dalam game online itu bisa menghasilkan uang. Ya, jadi hati-hati. Sebenarnya kan ini juga berapa persen sih yang bisa menghasilkan segini tuh? Ya bilang katanya senjatanya bisa dijual berapa juta. Ada yang memang sampai level seperti itu. Nah, jadi kita harus melihat ya apa sebenarnya yang didapatkan oleh anak-anak kita. Jangan selalu bilang tapi kita sendiri nggak ngerti. Setuju Bapak Ibu? Sekarang ngerti nggak kira-kira kenapa anak-anak kita kecanduan main game?
Tapi kira-kira masuk akal nggak apa yang disampaikan ini? Masuk akal ya? Nah, menurut mereka, moto mereka, game is the most important part of my life. Jadi jangan ambil dari mereka sesuatu yang penting. Kan mereka tidak menjadi dirinya sendiri. Mereka tidak akan menjadi bahagia. Tapi yang penting adalah kita nanti caranya adalah kita harus mengerti apa yang mereka butuhkan dan kita harus berikan. Nah, caranya nggak semua melalui game online ini. Ya. Dampak negatifnya, nah ini yang perlu disampaikan, didiskusikan. Ya. Mata, punggung, saraf, lambung, migrain dan sebagainya. Banyak kasus-kasusnya. Bapak Ibu boleh Google sendiri ya, lihat kira-kira akibat-akibat dari orang yang kecanduan game itu seperti apa. Secara emosi, orangnya marah, agresif, iri hati, tidak fokus, pornografi dan sebagainya. Kenapa dia marah, cepat marah? Nah itu karena ada kalah, ya, sesuatu ekspektasinya tidak tercapai, itu bisa terjadi juga. Dan dia kalau terlalu fokus ke situ, ya secara kerohanian juga nggak bisa. Bagaimana dia bisa bertumbuh, memiliki keintiman dengan Tuhan? Nah ini yang juga mungkin para orang tua zaman sekarang perlu belajar, perlu mengerti ya. Sekarang ini kan nggak cuma baca Alkitab gitu loh. Ini sekarang Alkitab ini dibikinkan lebih ke arah interaktif, ya. Nggak cuma tulisan aja. Anak-anak sekarang remaja udah mulai bosan. Ya ada sebenarnya satu project di sana jadi lupa saya apa project gitu ya. Itu cerita Alkitab yang dibikinkan secara interaktif. Ya, jadi dibacakan terus ada gambar-gambarnya, ada berupa film. Jadi Bapak Ibu perlu mengerti anak-anak sekarang itu ya, konsentrasi mereka itu tuh pendek. Kita dulu kalau belajar duduk ya kayak gini aja lah ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam tuh masih bisa. Anak sekarang nggak bisa. Konsentrasi mereka tuh pendek ya. Tapi mereka akan panjang kalau melihat sesuatu yang bergerak. Nah makanya kenapa film, video, semua itu sangat mereka sukai. Bukan cuman kata-kata. Nah jadi pembelajaran yang juga perlu disesuaikan dengan anak sekarang itu adalah video. Ya, nah makanya kenapa kalau di toko buku rohani juga sekarang buku dengan kayak DVD atau apa itu lebih disukai tentang sesuatu yang karena kita harus tahu bahwa anak kita kalau mau konsentrasi ya, berikanlah sesuatu yang bergerak. Nah di sekolah sebenarnya harus mulai kurikulum itu memulai memakai sesuatu tuh. Coba aja kalau sekarang kayak misalkan seminar atau pembelajaran dikasih video dengan enggak, itu beda sekali. Ya apalagi untuk anak-anak zaman sekarang. Sehingga apa? Sehingga seringkali anak sekarang tadi lebih pintar, lebih bodoh. Lebih pintar. Tapi kenapa banyak yang jeblok nilainya? Karena konsentrasinya pendek. Sedangkan metode pembelajarannya mengharuskan anak itu konsentrasinya panjang. Gak bisa. Itu yang kenapa anak tuh sebenarnya pintar secara otaknya, IQ-nya tuh bagus. Tapi nilainya do re mi fa sol. Merah di rapotnya. Banyak kejadian. Tapi begitu sistem pembelajarannya dirubah, wah anak itu menjadi excellent. Ya, sistem satu arah diganti dengan 2 arah. Anak diharuskan dia presentasi, berbicara, itu akan jauh berbeda sekali. Ya, ini saya pernah interview satu orang anak. Kenapa sih kamu kok bisa kecanduan? Dia bilang tuh gini, ya kalau kalah kesal dan pengen coba lagi. Kalau menang senang, ya dan pengen naik ranking, jadi main lagi. Jadi kalah atau menang tetap pengen main terus. Itu jadi sekali ini itunya mereka dapatkan, jadi itu yang kenapa jadi kecanduan. Karena mau kalah mau menang itu membuat dia pengen main terus. Ini satu interview yang saya lakukan sama satu orang anak yang kecanduan game. Ya. Nah sekarang kita masuk ke poin yang penting tentang bagaimana sekarang ngatasinnya. Tadi pertanyaan Pak Denny tadi ya. Gimana ngatasinnya? Ya kalau kita sudah tahu karakteristiknya tadi, sebenarnya cara ngatasinnya mudah. Ya, tinggal kebalikannya aja. Nah, prinsip yang penting adalah jangan hilangkan, tapi gantikan. Pakai substitusi bukan eliminasi. Itu aja prinsipnya. Bagaimana menghilangkan anak kecanduan game? Ya, gantikan.
Ada nggak kegiatan lain yang bisa menggantikan itu? Yang bisa memberikan tadi karakteristik, bisa fun, bisa menjadi teman, bisa ada tantangan. Nah, itunya yang perlu kita lakukan, ya. Mengerti dan menghargai hal-hal positif dari internet dan games. Jadi itu yang pertama, dan ini sudah ya. Jadi kita sekarang sebagai orang tua ngerti. Memang menarik ya. Memang luar biasa game itu. Internet itu luar biasa. Yang kedua, mengetahui. Sekarang setiap kasus berbeda. Anak saya kecanduan game itu karena apa? Ya, karena faktor tadi dia pengen punya teman, atau dia karena nggak pede, atau karena keintiman, atau karena apanya tadi. Kita coba lihat. Nah, itunya ya kita. Karena belum tentu 5-5-nya. Mungkin cuma satu. Bapak Ibu mungkin tahu Pak Julianto Simanjuntak ya. Ini sekarang saya kerjasama dengan beliau, itu kita ngadain seminar-seminar. Nah, Pak Julianto itu seorang pendeta, seorang pembicara. Sangat luar biasa. Jadi kemana-mana dia pergi. Apa yang terjadi? Anaknya di rumah. Anaknya kecanduan game selama 7 tahun. Satu hari main game kira-kira 6-8 jam. Satu hari. Dan menjadi orang yang sangat aneh gitu loh. Ya. Sampai akhirnya, bayangin bapaknya pendeta. Terus dia bilang ini, aku gak mau ke gereja, aku gak percaya Tuhan. Aku mau menjadi diriku sendiri. Ini berat sekali jadi orang tua. Nilainya jeblok semua. Padahal anaknya pinter. Ya, tapi akhirnya Pak Julianto menyadari ya bahwa yang dibutuhkan oleh anak ini adalah kebersamaan. Nah, jadi dia memberikan sesuatu solusinya gini. Karena sibuk ya, dikasih hadiah, yuk diajak ke hotel ke Bali bintang 5, ke restoran mewah kemana. Anak ini gak pernah happy, gak pernah senang. Ya, satu kali kesal sekali kan, dibawa ke hotel bintang 5 di Bali ya, udah mahal lagi, udah apa, tapi anaknya tuh malah, aku pengen pulang lah katanya, males. Wah, di situ marah tuh Pak Julianto. Kamu tuh gak menghargai ya. Orang tua berusaha untuk menyenangkan kamu ya, untuk bisa memberikan kamu yang the best, tapi kamu sikapnya seperti ini. Anaknya bilang apa? Bapak mau menyenangkan aku, yang senang tuh bapak atau aku? Aku nggak suka diajak main ke tempat mewah-mewah gini tuh nggak suka. Bapak tahu nggak apa yang aku suka? Dia diam. Ya apa ya yang sebenarnya anaknya suka? Itu diajak main ke sana ke sini tuh menurut orang tua ini yang terbaik. Tapi anaknya belum tentu. Pernah nggak kita coba ajak anak kita kemana ya yang menurut kita bakal senang? Di sananya bete. Bapak pengen tahu apa yang aku suka. Belikan aku meja pingpong. Kita main bersama. Cuma itu. Sampai kaget loh waktu itu ya. Nggak usah hotel-hotel mewah. Apa makanan luar biasa, belikan aku meja pingpong, kita main bersama. Kedua, dia senang lari pagi, lari bersama pagi-pagi. Nah itu dia lakukan akhirnya. Nah inilah mulai pulih. Ya, tanpa digantikan itu nggak bisa. Cuma bilang nggak boleh main game, nggak boleh. Ya kita nggak tahu apa sih kebutuhan anak ini. Nah seringkali orang tua mengasumsikan kalau saya berikan ini, saya kasih uang. Ya, saya kasih hadiah, saya kasih iPad, saya kasih apa kepada anak kita bisa happy. Padahal kalau itu bukan merupakan satu kebutuhannya, ya nggak bisa. Ya, jadi balik lagi, zaman sekarang yang paling dibutuhkan oleh anak itu sebenarnya adalah waktu bersama-sama, ya, mengerjakan sesuatu. Waktu bersama-sama melakukan sesuatu, cuma itu. Ya kita ngerti semua orang tua banyak yang sibuk, tapi paling tidak. Masa sih sesibuk-sibuknya misalkan 20 menit ya, 15 menit begitu pulang, cepat-cepat mandi biar seger ya, capek kerja, pulang, sediakan waktu 15 menit aja. Sebenarnya nggak perlu menuntut banyak anak tuh, nggak butuh waktu 1-2 jam bersama-sama, enggak. Nah cuma karena kita juga punya excuse sendiri, aduh saya udah pulang capek, udah males, udah apa ya, jadi kita juga pengennya istirahat, tapi lupa memenuhi kebutuhan yang hanya sedikit itu. Yang lain adalah di sini peran ayah itu sebenarnya lebih penting, lebih dominan, khususnya untuk
anak-anak di dalam hal remaja. Kenapa? Ya nanti saya akan jelasin. Kenapa Pak? Zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Dulu ayah tuh sama sekali nggak berperan loh dalam kehidupan anak. Benar nggak? Tapi sekarang kalau ayah tidak berperan, makanya tadi saya bilang saya sangat senang kalau ada bapak-bapak yang ikut seminar ini, karena ini akan membuat sesuatu perubahan yang sangat luar biasa. Ya, peran ayah dengan peran ibu tuh beda. Nah ini sikapnya adalah peran ayah perlakukan anak secara dewasa ya tadi. Terus lakukan assessment kepribadian dan karir bapak ibu ya. Jadi kayak di buku yang tadi yang 3D of My Life, itu kita pengen tahu kepribadian anak kita ini kayak gimana. Sesuaikan. Karena meskipun punya anak 1, 2, 3, 4, 5, nggak akan sama semuanya. Nah ini kita perlu mengerti. Misalkan di buku yang 3D of My Life itu ya, ada assessment MBTI. Orang yang lebih thinking sama orang yang lebih feeling aja contohnya gini. Kalau kita mau ngasih nasihat sama anak yang lebih thinking, kamu harus belajar bagus loh ya. Nilai kamu kalau bagus, kamu bisa masuk ke universitas yang terkenal, terkemuka. Nah, kalau dia orang thinking, dia akan bilang, oh ya, oke, masuk akal. Dia akan semangat belajar. Ya. Tapi kalau misalnya saya punya anak yang lebih feeling, artinya dia lebih perasa, lebih relasi. Kamu harus bagus loh. Kamu belajar harus benar-benar serius ya. Nggak bisa kayak gini. Nilai kamu harus bagus supaya IPK kamu tinggi, nanti kamu bisa diterima di jurusan yang kamu mau. Kalau orang feeling, bilangnya nggak pakai ini. Ya udah, aku memang bodoh sih, aku nggak usah sekolah aja lah. Itu seperti itu, nggak masuk. Dorongan semangat kayak gini tuh karena dia orang yang lebih feeling. Ya. Jadi saya harus masuknya bukan dari sini tapi dari sini. Ya. Papi pengen sekali kamu berhasil. Ya. Coba kamu belajar lebih baik supaya nilai kamu bagus, ya. Papi akan bantu kamu. Kalau kamu butuh les, nggak apa-apa, lesin apa. Anak ini akan langsung merasa berharga sekali. Nah, karena feelingnya sudah kena, sudah masuk, dia akan semangat. Tapi kalau kata-kata ini saya kasihkan ke orang yang thinking, ya, papi bangga sama kamu loh, ya. Papi sayang sekali sama kamu. Papi itu ngomong apa sih? Nggak ngerti. To the point aja, kamu maksudnya mau apa ngomong. Nah itu orang-orang thinking itu kayak gitu. Ya, nah jadi kita juga perlu mengerti. Ini assessment kepribadian ini sebenarnya salah satu untuk supaya kita jangan menyamakan anak yang berbeda. Kalau zaman dulu punya anak 7, perlakukan 7-7-nya dengan sama, itu adil. Betul nggak? Padahal sama nggak anaknya? Nggak sama. Jadi kalau kita memperlakukan cara yang sama kepada anak yang berbeda, adil nggak? Nggak adil. Kita harus memperlukan anak, prinsipnya sama, caranya harus beda. Lihat kepribadian dia seperti apa, kepribadian seperti apa. Nah, saya lakukan dengan cara yang sesuai dengan kepribadian anak-anak kita. Makanya perlu melakukan assessment. Anak saya ini lebih ekstrovert, lebih introvert misalnya, ya. Orang yang lebih ekstrovert, dia butuh diajak ngobrol. Dia butuh diajak sesuatu yang keluar. Tapi buat orang yang anak yang lebih introvert, pada saat dia lagi masalah, diajak ngobrol dia malah makin malas. Dia kepengennya istirahat, berdiam diri, masuk kamar. Nah, ini yang kita berikan kepada anak kita sesuai dengan personality-nya. Ya. Tadi saya katakan peran ayah penting, kenapa? Karena peran ayah dengan peran ibu tuh beda, ya. Kalau peran ibu di mana-mana ya, pada umumnya tuh fokusnya kepada masa sekarang. Jadi fokusnya menyediakan, melindungi, ya. Mah lapar, ya nanti mama beliin makanan ada. Mah aku mau pergi kemana? Antar, betul nggak? Itu tipikal peran mama, itu menyediakan kebutuhan, memenuhi kebutuhan anak pada saat ini. Itu fokusnya di situ. Nah, sedangkan kalau peran ayah itu biasa fokusnya lebih ke masa depan. Nah, disinilah kalau anak sudah remaja, fokusnya ke masa sekarang atau masa depan? Hah? Anak remaja. Aku bukan anak kecil lagi, aku nggak mau ditolong. Dia merasa dirinya bisa. Jadi nggak suka sebenarnya selalu semua dibantuin, ya. Jadi peran mama tuh sebenarnya harus mulai dikurangin. Tapi peran papa harus memikirkan, kamu kalau udah besar nanti mau menikah cari istri yang kayak gimana? Nah itu perlu sesuatu topik yang perlu diajak diskusi. Kamu kalau udah gede, kamu mau kerja sebagai apa?
Cita-cita kamu kayak gimana gitu. Nah itu peran ayah sebenarnya yang lebih ini kan. Ya. Atau ayahnya bisa cerita pengalaman. Dulu papa tuh mulai dari nol loh. Gak punya apa-apa. Ya kerja begini. Nah ini yang dibutuhkan. Ya. Jadi kalau peran ayah mempersiapkan kepada masa depan. Makanya anak-anak yang peran ayahnya gak ada. Itu selalu bingung menghadapi masa depan itu. Jadi Bapak Ibu boleh lihat ya. Kalau anak selalu gak jelas tentang keputusan masa depan. Itu karena gak ada figur ayah yang kuat. Yang ada itu adalah figur mama yang selalu menyediakan, yang selalu melindungi, yang selalu siap ada apa yang kamu butuhkan. Betul nggak? Tapi dia nggak diajar untuk memikirkan the future. Apa yang mau saya persiapkan untuk nanti. Nah ini. Kamu nanti kalau kuliah mau ngambil jurusan apa? Oh masih SMP? Nggak apa-apa. Itu satu diskusi. Nah banyak orang tua, para ayah yang mengatakan gini, aku nggak bisa ngomong, ya istriku yang lebih pintar ngomong. Aku mau ngomong apa sama anakku jadi kaku kalau ngomong tuh, ya. Nah ini yang saya bilang ini, ya saya ketemu dengan satu orang bapak yang kayak gitu, dia bilang tuh, Pak, aku tuh susah kalau ngomong sama anak tuh, aku tuh nggak terbiasa. Yang biasa ngomong tuh istriku, aku ngomong satu, istriku udah 10 ngomongnya. Ya tipikalnya kan seperti itu katanya. Saya bilang gini. Bapak di kantor punya bawahan nggak? Ya di kantor sih punya. Di kantor bisa ngomong nggak? Di tempat kerja bisa ngomong nggak? Bisa. Ya. Nah saya bilang ngomong aja. Kerjaan kamu di kantor di kerjaan itu kayak gimana? Mana ngerti anak saya soal kerjaan? Nggak apa-apa. Ngerti nggak ngerti ceritain aja. Nah ini satu anak ini akhirnya si bapaknya tuh itu kan orang kaya ya punya pabrik punya apa. Akhirnya dia belajar karena melihat ada satu masalah dengan anaknya. Dia mulai cerita, tadi di pabrik tuh ada mesin lu rusak gini. Anaknya nggak ngerti apa, cuma dengerin aja. Terus nanti cerita lagi, papi tadi kesel sekali, ada pegawai tuh begini bermasalah. Ya. Nah kemudian sepertinya nggak ada hasilnya, nggak ada dampaknya. Tapi satu kali ya, anak ini di sekolah itu ada magang ke perusahaan lain, ya jadi harus magang 2 minggu untuk kerja di tempat lain. Nah yang lain kan semua mau kerja di mana, di Astra, di hotel apa, di mana gitu ya. Anak ini langsung bilang, Pak, boleh nggak kalau saya kerjanya di pabrik papa saya? Kenapa? Aneh kan, jarang kan biasanya. Karena aku nih sering sekali dengar ya papaku tuh banyak cerita tentang kesulitan di pekerjaannya. Aku penasaran, aku pengen loh magang di tempat kerja papaku. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Jadi anak itu udah mulai interest dengan. Tapi banyak orang tua, kamu harus nanti meneruskan usaha papa. Kamu harus meneruskan usaha mama. Tapi tanpa diberikan satu pengarahan apa sih yang terjadi. Nah ini pentingnya. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu ya. Kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Gak ada orang tua yang sempurna, balik lagi ya. Jadi gak apa-apa. Kalau saya merasa gagal, kita semua juga pasti ngerasa gagal mendidik anak-anak dalam kadar tertentu. Betul nggak? Ya, nggak ada yang sempurna. Kenapa kita nggak ada orang tua yang sempurna? Karena kita nggak pernah sekolah jadi orang tua. Ya, sekolah dokter ada sekolahnya nggak? Hah? Ada. Ya, sekolah bisnis ada sekolahnya nggak? Ada. Sekolah jadi orang tua ada sekolahnya nggak? Nggak ada. Kita menikah jadi orang tua, ya udah ngikutin aja apa yang orang tua kita lakukan. Ya, jadi memang nggak ada orang tua yang sempurna. Yang kedua, anak-anak itu adalah titipan unik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sebenarnya melalui kehadiran anak, Tuhan tuh pengen orang tua tuh berubah. Seringkali persepsinya, kalau saya jadi orang tua, saya yang harus mengubah anak-anak. Saya harus mendidik anak-anak, saya harus mengontrol anak-anak. Tapi pada kenyataannya sebenarnya justru melalui kehadiran anak yang bermasalah, orang tua itu berubah. Tadi contohnya Pak Julianto ya. Melalui kehadiran anak yang seperti itu dia berubah. Dia mulai memprioritaskan tentang keluarga. Saya juga sama. Ya. Saya kalau nggak ikut konseling, nggak belajar ini, mana mau saya diperintah, dinasehatin oleh anak-anak saya. Ya, karena nggak ada kamusnya dari zaman dulu kita nggak dapat value itu.
Tapi sekarang ya, saya banyak sekali mendapatkan masukan-masukan yang sangat berguna dari anak saya. Nah, inilah sesuatu yang terjadi. Ya, bayangkan Bapak Ibu ya, ada orang yang kadang tanya ke saya, "Pak, kenapa anak saya nggak normal ya? Maaf ya, anak saya mengalami keterbelakangan, cacat mental dan sebagainya. Kenapa Tuhan berikan saya anak yang seperti ini, nggak yang normal seperti anak orang lain?" Gimana kita bisa jawabnya? Saya bilang Tuhan nggak pernah memberikan anak sama orang tua. Tuhan hanya menitipkan. Betul nggak? Anak kita 18 tahun kayak saya sekarang udah nggak punya anak di rumah. Udah nggak ada anak itu. Ya, kalaupun sampai ini begitu anak kita menikah. Di sini siapa yang anaknya udah menikah? Nah, ya. Saya anaknya udah menikah gitu loh. Apa masih bisa kontrol nggak? Nggak bisa berbuat sesuatu? Nggak bisa. Itu sudah kita lepas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi ada batasannya. Nah, melalui kehadiran anak-anak itu, kita sebagai orang tua itu harus bercermin, harus belajar apa yang saya harus rubah, apa yang harus saya belajar. Seperti tadi saya kasih contoh ya, seorang ibu yang komplain gitu. Saya bilang, "Bu, Tuhan tuh nggak pernah ngasih kita anak. Tuhan tuh hanya menitipkan kita anak. Tapi melalui kehadiran anak itu, apa yang kita bisa dapat belajar?" Ya, ibu itu menjadi belajar jauh lebih sabar, lebih rendah hati, benar nggak? Itu nggak mudah loh. Kalau kita punya anak cantik, normal, wah kita mudah sekali untuk jadi sombong. Tapi melalui kehadiran anak yang bermasalah, tanda petik, kita ini belajar untuk benar-benar mengasihi dia, belajar untuk bisa menerima dia apa adanya. Itu nggak mudah. Itu satu karunia khusus. Jadi menurut saya bukan anaknya yang difokuskan, harusnya orang tuanya. Apa yang saya bisa belajar dari kehadiran anak saya? Ya, jadi para orang tua di sini kalau anaknya ngeritik, anaknya ngasih masukan gimana, terima sebagai sesuatu masukan yang positif karena memang anak kita dibesarkan dalam era digital yang memang lebih pintar, lebih cerdas tadi, ya. Jadi siapa yang harus berubah duluan? Orang tua, ya. Itu biar jadi satu komitmen kita. Jangan ngarepin anak kita tiba-tiba berubah, ya, tanpa kita sendiri yang berubah, nggak bisa, ya. Keluarga itu adalah tempat di mana Tuhan menempatkan setiap anggota untuk saling bertumbuh dan saling mengasihi. Bukan hanya anak-anak loh yang bertumbuh tuh. Kalau ada prinsip orang tua, saya punya anak dan saya harus didik anak saya begini. Salah. Karena pada saat seperti itu kita juga lupa mempertanyakan apa yang harus saya berubah juga, apa yang harus saya pelajari juga. Barulah seimbang. Itulah keluarga, tempat di mana setiap anggota keluarga saling bertumbuh dan saling mengasihi. Enggak satu arah, harus dua arah. Baru kita akan bisa menikmati ya keluarga itu. Kalau enggak banyak konflik. Ya, itu aja mungkin. Ini tadi beberapa buku yang disampaikan. Cyber Smart Parenting itu artinya ini buku dari pendeta Helen Cownie, mengajarkan orang tua itu jangan buta teuing lah ya tentang internet. Ini bukunya sangat simpel, ngajarin orang tua ngerti apa sih dasar. Karena dia juga seorang pendeta, dia juga akhirnya mempelajari. Kedua tadi yang bukunya memahami pergumulan remaja. Balik lagi, remaja dengan anak itu beda ya. Remaja mengalami perubahan hormon, mengalami satu fase di mana identitas diri menjadi lebih penting ya. Kita harus ngerti juga Bapak Ibu ya. Nah, ini 3D of my life untuk mengetahui tadi tipe kepribadiannya. Sekali lagi saya tahu kita sebagai orang tua tuh malas baca, jujur ya. Tapi balik lagi, kalau kita mau dengan zaman sekarang, ya mau nggak mau kita harus belajar. Belajarnya dari mana? Ya kalau nggak baca buku, YouTube atau seminar seperti ini. Banyak cara, tapi intinya jangan harapkan kita jadi orang tua yang benar-benar berhasil tanpa kita sendiri belajar. Karena kita nggak pernah belajar jadi orang tua. Jadi mungkin ini saatnya ya kita sebagai orang tua belajar dari apa yang ada, dari buku, dari seminar, dari internet, dari manapun kita bisa belajar. Ya, oke itu aja Bapak Ibu Saudara ya. Silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Saya mau bertanya Pak, bagaimana ini kan ada beberapa kasus juga di anak murid saya. Kalau saya itu kan dipanggil bunda kalau di ngajar.
bagaimana kasus anak-anak yang seperti ini. Anak-anak yang mengalami, dia lagi butuh memang figur bapak, tapi orang tuanya berpisah. Apakah ibu itu bisa menjadi peran ganda setelah bapaknya meninggalkan mereka? Ya, makasih ya. Kalau seorang anak itu nggak ada figur ayah, bisa pisah, bisa juga tetap ada, tapi orang tuanya tidak berperan. Ya, nah caranya adalah reparenting istilahnya. Ya, artinya gini, kalau ayahnya tuh sangat pasif atau gimana, ya yang opsi pertama papahnya berubah. Kalau itu nggak mungkin, harus dia punya figur, apakah umnya atau kakeknya atau siapa yang bisa memberikan figur ayah itu. Ya, misalnya dalam konteks gereja, pembimbing rohaninya atau apa bisa. Tapi nggak mungkin kalau mama harus berperan sebagai dua, itu berat sekali gitu. Karena secara naturnya wanita itu tadi perannya lebih ke arah menyediakan. Ya. Ya bukan nggak bisa, tapi lebih sulit bisa saja. Tapi sebaiknya kalau memang dia membutuhkan figur ayah, ya carilah di dalam keluarga besar. Kalau nggak keluarga besar, konteks gereja, pembimbingnya, pendetanya atau siapa bisa menolong dia memberikan figur ayah itu. Ya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Kalau anak-anak itu dari keluarga-keluarga yang prasejahtera, jadi orang tua itu kan susah untuk hadir di situ. Nah itu bagaimana contoh-contoh untuk mengatasi? Maksudnya gimana Bu? Orang tua? Orang tua yang dari anak-anak dari keluarga yang prasejahtera, dari orang-orang yang miskin. Tapi mereka orang tua kan susah untuk mereka bisa kebersamaan dan tadi poin-poin seperti itu. Bagaimana contoh-contoh untuk bisa mengatasi anak-anak itu? Ya seperti tadi, ya mau nggak mau sekarang udah banyak pengarahan kepada para orang tua. Jadi sebenarnya bukan nggak bisa, tapi karena nggak memprioritaskan, ya balik lagi, berapa sih yang di waktu yang dibutuhkan? 1 hari 5 menit masa nggak bisa gitu loh, ya. Tapi bukan nggak bisa, tapi mereka nggak ngerti dan nggak melakukan. Makanya penting sekali untuk kita, ini khususnya kalau gereja, konteks gereja dan sekolah itu sangat penting sekali untuk bisa melibatkan orang tua. Karena nggak mungkin itu diserahkan kepada guru ya, atau kepada pendeta atau madrasah atau apapun juga ya, untuk bisa membimbing anak-anak. Tetap peranan orang tua harus ada. Nah, jadi itu bukan masalah prasejahtera atau sejahtera gimana, tapi masalah ada nggak sih waktu untuk anak tuh bisa ngomong, ya. Jadi balik lagi, mungkin ekspektasinya memang nggak bisa kalau dia terlalu sibuk atau gimana, nggak bisa terlalu lama, tapi tetap ada, ya. Kalau sakit misalnya, ya orang tuanya sakit, kan mau aja dia akan tinggalkan pekerjaannya, ya. Kenapa mesti pada saat kondisi sakit dia bisa nyediain waktu, tapi kalau kondisi normal nggak bisa lakukan sesuatu buat anaknya, ya. Jadi penting sekali memang kita memberikan satu kesadaran bahwa tugas anak, membimbing anak itu bukan cuma mamahnya, tapi bapaknya juga zaman sekarang. Kedua, sediakan waktu yang berkualitas tadi, bukan jumlahnya, ya. Kita zaman sekarang zaman sibuk, tapi bukan berarti sibuk tuh kita nggak punya waktu 5 menit, 10 menit untuk anak. Nggak bisa, ya. Ini Parno yang masih punya bayi, ya, tetap biar gimana pun sempatkan ngegendong, ya, apa itu mah udah jelas wajib, ya. Jadi jangan nanti tunggu gede gitu, enggak. Dari sejak bayi itu dia bisa merasakan peran ayah itu ada atau enggak, ya. Terakhir, dari yang terakhir, ya sebenarnya saya masih kebingungan dalam melihat potensi anak Pak, karena kalau yang udah agak besar dewasa kan masih udah kelihatan ya. Tapi kalau yang kecil-kecil ini belum kelihatan gitu. Nah, supaya bisa fokus itu gimana? Karena itu juga orang tua di sekolah anak saya juga banyak yang bertanya-tanya hal itu juga sih Pak. Gitu Pak. Oke, ini pertanyaan penting ya. Ini gimana melihat potensi anak tuh mulai umur berapa misalnya, ya? Kok saya nggak bisa ngelihat potensi anak? Sebenarnya bukan nggak bisa, karena kita nggak memprioritaskan untuk melihat potensi anak, ya. Sebenarnya dari kecil pun kita udah bisa lihat anak itu, ya tadi mau mulainya dengan personality, kepribadian. Anak itu lebih ekstrovert, lebih introvert, ya. Misalnya, ekstrovert tuh artinya misalnya kalau anak itu dimarahin, dia langsung nangis. Mama jahat, papa jahat, atau apa dia cerita. Itu kan kita udah tahu nih, personality-nya berarti lebih ekstrovert. Begitu dimarahin, dia langsung ke kamar, diem.
Ditanya apa nggak? Dia lebih introvert. Anak tuh dia lebih, misalkan dari buku ini, dia lebih rapi, lebih terstruktur, lebih apa, kan kelihatan. Kalau habis main kira-kira dia rapihin lagi, atau cenderungnya gimana kalau pakai baju, itu sudah bisa kelihatan. Nah itu yang di buku nanti 3D of Parenting ini saya jelasin, pieces-piecesnya. Dia sukanya tuh apa gitu loh. Ya kalau dikasih mainan, dia sukanya tuh adalah building, ya, atau dia tuh lebih suka misalkan modifikasi, atau lebih sukanya tuh diaduin atau apa, itu kan bisa menimbulkan potensi sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya bisa, bukan nggak bisa, tapi karena kita nggak mungkin mindset kita anak kecil mah belum kelihatan, gitu. Tapi udah bisa. Karena balik lagi kan Tuhan yang menciptakan dia. Nah kita semua orang tua perlu belajar bagaimana menemukan potensi anak. Ya buku 3D of Parenting itu menceritakan itu dari kecil bisa kelihatan. Tapi balik lagi ya, ini satu permulaan. Ya, jadi terima kasih untuk visi tim ya. Oke, saya tutup aja. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan ini membekali kita sebagai orang tua lah supaya menjadi lebih peka, lebih ngerti bagaimana membimbing anak kita. Terima kasih.